gimana lagunya? Dulu ini pernah ngetren banget ya lagu ini gitu loh. Nah, ini ada kaitannya nih presentasi. Saya akan coba bahas empat, empat poin, yaitu sejarah astrologi, kemudian natal chart, dan komponen dasarnya, kemudian houses, dan posisi. Kenapa sih harus sejarah astrologi? Soalnya gini, konsepsi atau pemahaman astrologi sekarang itu cenderung sifatnya tebak-tebakan atau ramal-ramalan. Sama kayak lagu yang tadi. Nah, sebenarnya astrologi itu ramalan atau sains sih gitu kan. Nah, sebenarnya astrologi itu ramalan. Nah, menurut saya sih astrologi adalah sains gitu. Karena dia adalah buah dari sebuah observasi yang panjang. Dan dalam Steve Pinker pernah bilang bahwa astrology had an important role in the ancient world. You cannot understand many things unless you know something about astrology. Jadi katanya, kamu tuh nggak akan mungkin paham banyak hal kecuali kamu tuh paham astrologi. Jadi sebegitunya pentingnya astrologi ya. Nah, gimana ceritanya tuh sejarah astrologi ini? Jadi itu dimulai 30.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Nah, itu awal-awal manusia ada di bumi ini ya, masih zaman-zaman purba. Nah, artefak-artefak tentang posisi-posisi planet atau peta bintang itu sudah ditemukan di gua-gua gitu loh, dilukis oleh para manusia-manusia purba ini. Nah, di tahun 6.000 sebelum Masehi, disinilah suku Sumeria dan Mesopotamia telah mencatatkan pergerakan planet-planet dan bintang-bintang. Kemudian di 2400 sampai 331 sebelum Masehi, suku Babilonia meneruskan pencatatan ini gitu ya. Dan menemukan satu sistem astrologi yang lebih akurat, lebih detail gitu ya setelah melakukan penelitian ribuan tahun. Dan mereka menciptakan satu zodiac wheel yang istilahnya mungkin natal chart ya sekarang, tapi mungkin dulu nggak sedetail sekarang gitu, karena kan proses penelitiannya itu masih manual, ya seperti digambar, dilihat kan itu mungkin abad pertengahan gitu ya, pakai teropong-teropong gitu ya. Nah, di abad kelima, itu kekaisaran Romawi itu jatuh, sehingga waktu itu ilmu astrologi sempat hilang sekitar 500 tahunan. Nah, kemudian para ilmuwan Arab melanjutkan prosesnya dengan meneruskan sistem astrologi dari Greek atau Yunani. Nah, di abad pertengahan, astrologi ini menjadi suatu ilmu pengetahuan yang dipraktekkan beberapa kebudayaan oleh para astronomer, ahli matematika, bahkan dokter waktu itu gitu loh. Waktu itu lagi happening banget lah ilmu astrologi ini, sehingga ilmuwan-ilmuwan multidisiplin ini mencoba mempelajari astrologi. Nah, kemudian di abad ke-17, 18, pergerakan reformasi Protestan tuh muncul ya, diawali di pertengahan tahun 1500. Nah, teman-teman lihat di sini, ini beberapa buku yang menulis mengenai investasi finansial berdasarkan pergerakan benda-benda langit. Ya. Kemudian mulai banyak lagi medical astrologi. Ini buku-bukunya dibuat oleh para dokter ya, profesor. Tapi sebenarnya ya, nah sekarang kita langsung bahas natal chart. Saya nggak akan banyak-banyak, bahasnya cuma 4. Nggak 4 malah. Yang aspek sama planet, saya akan skip. Jadi hanya houses saja gitu ya. Kemudian kita lihat. Nah, sebenarnya house itu menunjukkan apa gitu dalam suatu natal chart. Planet juga menunjukkan apa, zodiak juga menunjukkan apa. Nah, teman-teman harus pahami dulu natal chart itu seperti apa bentuk fisiknya. Nah, teman-teman lihat di sini, dia itu terbagi ke dalam 12 bagian. Nah, setiap bagian itu 30 derajat dong. Itu
menunjukkan nomor masing-masing house. Jadi lihat teman-teman lihat dari ujung kiri ya, 1, 2, 3, 4 sampai 12 itu menunjukkan house. Kemudian planet sebenarnya urutannya akan selalu berurutan gitu, Aries, Taurus, Gemini dan seterusnya. Tapi posisinya apakah dia ada di rumah ke-1 atau house ke-1, kedua itu sangat berbeda di setiap individu, termasuk zodiak gitu ya. Nah, house ini menunjukkan area kita dalam kehidupan. Sementara planet itu menunjukkan personality atau kepribadian. Dan zodiak itu menunjukkan sifat atau karakter-karakter kita. Nah, di sini teman-teman lihat sama aja dengan gambar sebelumnya, cuma ada 4 yang membedakan tuh di bawah, garis-garis di bawah. Nah, kalau di natal chart-nya dia berupa garis aksis ya. Kalau teman-teman lihat di aksis X sama Y, itu ada dari warna biru muda, X biru muda ke X biru tua, ya. Kemudian hijau ke merah. Sekarang kita akan bahas satu-satu apa sih artinya ini, gitu. Nah, AC, tadi aksis yang warnanya biru muda ya, Ascendant, itu ditunjukkan oleh house nomor 1, gitu. Nah, Ascendant ini, itu tuh adalah impresi pertama, kesan pertama yang kita tunjukkan ke dunia. Gitu. Jadi orang ketika baru mengenal kita, mereka lihat, oh dia tuh orangnya ini, dia begini. Itu adalah impresi yang kita berikan ke dunia. Gitu. Dan the rising sun atau AC ini disebut sebagai public mask, topeng gitu ya, topeng atau pintu depan. Ya karena itu dia memberikan kesan kepada orang luar. DC atau descendant ditunjukkan oleh seven house. DC ini kebalikannya dari AC, dia itu dianggap sebagai sisi bayangan atau shadow ya, shadow side. Ini adalah kualitas-kualitas dari dalam diri kita yang kita tuh nggak mau mengakui kita punya kualitas itu, tapi sebenarnya kita punya. Secara bawah sadar tuh kita memiliki itu. Seperti misalnya, gue tuh nggak suka banget sama dia tuh narsis banget. Tapi mungkin deep inside kita mau seperti itu. Kita punya kualitas pengen dikagumi, pengen show off gitu ya. Ini adalah descendant. Sekarang yang di bawah, IC, Imum Coeli, biasanya ditunjukkan oleh house keempat. Ini disebut titik nadir atau the lowest point, titik terbawah. Karena ini analoginya seperti titik tengah malam gitu, paling rendah gitu ya. Nah, IC ini apa sih? IC ini mengekspresikan sisi terdalam kita yang kita tuh nggak mau tunjukkan ke orang luar. Jadi itu karakter yang kita lakukan ketika kita berada sendirian, tidak dilihat oleh siapa-siapa. Nah, sementara MC, Medium Coeli, atau Midheaven, itu ditunjukkan oleh house ke-10. Itu terkait dengan ambisi atau achievement kita dalam hidup. Jadi MC ini bisa juga di mana kita menentukan goal-goal atau tujuan hidup kita. Jadi memang sangat-sangat terkait dengan ambisi gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke houses. Seperti tadi sudah dijelaskan, kita ada 12 house. Saya nggak akan bahas satu-satu karena memang waktunya terbatas. Saya akan coba bahas yang rumah ke-1 ya, yang tadi disebutkan sebagai AC atau rising sun. Nah, rumah ke-1 itu adalah personal brand kita. Kita juga punya merek gitu. Seperti yang tadi, dia itu gimana ya, memberikan kita taste untuk apa ya, kita pengen tunjukkan keluar gitu. Image yang kita pengen tunjukkan ke orang lain. First impression yang kita tunjukkan ke orang lain. Gitu. Ini adalah house nomor 1. House nomor 2 itu your value
atau possession, kepunyaan yang sifatnya material. Misalnya kekayaan kita, uang, apa ya, baik spiritual maupun fisik gitu lah. Jadi ini memang kepunyaan lah, pokoknya apa yang kita punyai. Nah, loncat aja ya langsung ke house ke apa namanya? Keempat. House keempat itu inner foundation. Jadi itu tuh menunjukkan sense security kita. Jadi root kita, luhur kita. Sementara house kelima itu inner child kita. Jadi house of joy, kreativitas gitu-gitu. Kemudian saya loncat aja, six house, house ke-6, ke-7 saya lewat, ke-8 saya lewat, ke-9 mungkin ya. Ini menarik karena ini house tentang higher learning. Higher learning itu jadi memang house yang menunjukkan proses kita belajar, berpergian jauh, kemudian kita belajar bahasa-bahasa baru, budaya baru gitu ya. Kemudian house ke-10 tentang legal atau reputasi, tentang karir-karir kita, achievement kita. House 11 tentang network dan visi kita atau personal goal. Dan house ke-12 itu tentang spiritual dan self-undoing atau rahasia-rahasia kita, subconscious kita, karma gitu. Ini ada di sini. Jadi penjelasannya segitu dulu karena ini pengantar dan kebetulan ini kalau panjang banget videonya nggak memungkinkan. Di sini teman-teman saya ingin encourage untuk mengunjungi page saya di beacons.page/jivamita dan saya ingin memberikan pesan dari Pythagoras bahwa the stars in the heaven sing a music if only we had ears to hear. Jadi ya mereka itu bintang dan planet-planet itu bersabda gitu ya. Seperti pada astrologi sendiri. Sebenarnya kan itu pengertiannya adalah sabda bintang gitu. Pengertian dari astrologi ini sabda bintang. Jadi sebenarnya benda-benda langit ini karena mereka memiliki energi, mereka berbicara kepada kita dan menyampaikan pesannya melalui positioning mereka di langit gitu. Oke. Sekian dulu, 16 menit 43 detik. Semoga videonya nggak terpotong. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas astrologi selanjutnya di Sage Divine. Terima kasih. Dadah.